Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya firman-Mu lah yang sanggup mengubahkan hidup kami. Firman-Mu lah makanan rohani bagi jiwa kami. Untuk itu kami mau membuka diri kami. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi setiap kami. Kiranya firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan, sehingga hidup kami menjadi kehidupan Kristen yang berbuah di hadapan Tuhan. Ini doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tentu tidak asing dengan istilah worldview atau wawasan dunia. Worldview atau wawasan dunia itu bisa dipahami sebagai satu kacamata yang melalui kacamata tersebut kita melihat seluruh dunia. Kalau kacamata kita berwarna merah, apapun yang kita lihat itu jadi kemerah-merahan. Kalau kacamata kita agak cembung gitu ya, apapun yang kita lihat objeknya itu jadi membesar. Kalau cekung, mengecil gitu ya. Jadi worldview ini cara pandang kita atau lensa kita melihat dunia. Secara umum ada dua macam kacamata atau worldview gitu ya. Yaitu thin worldview dan thick worldview. Kacamata yang tipis dan yang tebal. Orang dengan kacamata tipis atau thin worldview itu akan melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda. Mereka akan melihat apa yang tampak saja. Bagi mereka tidak ada realitas lain di luar yang material. Jadi apa yang kelihatan itulah. Semua yang terlihat ini harus bisa diukur dengan sudut pandang sains atau ilmu pengetahuan. Emosi manusia, kesadaran manusia, bahkan perasaan cinta itu nggak ada bedanya dengan atau bisa dijelaskan dengan zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh kita alias hormon. Jadi kalau saya jatuh cinta sama seseorang, yaitu hormon saja, itu bukan satu perasaan kasih atau apa, itu hormonal, semua itu hormonal gitu. Termasuk dosa. Dosa itu kecanduan aja. Orang suka pornografi ya itu addiction. Orang suka makan itu addiction. Orang suka berbuat yang aneh-aneh, ya judi, apapun itu semua addiction. Itu semua bisa di-treat atau bisa disembuhkan melalui rehabilitasi gitu ya. Jadi enggak ada itu yang namanya realitas dosa, iblis, enggak ada. Kuasa maut, belenggu, perbudakan dosa itu enggak ada, itu semua hanya psychological. Bahkan doa itu dikatakan adalah itu cuma sugesti buat diri sendiri. Jadi kalau kita berdoa itu kita memberikan sugesti untuk diri kita supaya kita enggak takut, supaya kita kuat, supaya kita tangguh menghadapi hidup ini dan seterusnya. Bahkan Allah itu khayalan, itu ciptaan manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang zaman dulu belum bisa manusia jawab. Intinya wawasan dunia yang tipis ini atau kacamata yang tipis ini, thin worldview, menekankan aspek realitas yang bersifat fisik. Di sisi yang lain, orang-orang dengan thick worldview melihat dunia secara lebih luas.
Karena mereka mengakui adanya realitas supranatural. Bagi mereka ketetapan ilahi, keberadaan jiwa roh, dan dimensi spiritual itu nyata meskipun tidak bisa diukur dari sudut pandang atau metode-metode ilmiah. Emosi, kesadaran manusia, perasaan cinta, mungkin tidak ada rumus matematikanya, tapi itu ada dan nyata dan bisa dirasakan oleh indera spiritual kita. Keberdosaan itu adalah kondisi rohani yang terputus dari Allah. Allah itu ada, dia adalah pencipta kita, dia sumber keberadaan segala ciptaan. Intinya wawasan dunia yang tebal ini melihat dunia secara holistik, baik dari sudut pandang natural maupun supranatural. Perbedaan antara dua sudut pandang ini atau dua cara pandang dunia ini paling jelas ketika kita bertanya kepada orang, apa sih tujuan hidupmu? Apa goalmu? Saya ingat beberapa tahun lalu, mungkin 2009, 14 tahun yang lalu. Tidak berasa ya, saya sudah tua, 14 tahun yang lalu guys. Waktu itu saya masih menjadi mahasiswa baru di salah satu universitas di Surabaya. Waktu kita masih mahasiswa baru di tahun pertama itu, kita ada seperti komsel gitu ya. Jadi sebetulnya ini bagian dari mata kuliah etika Kristen, tapi selain kelas etikanya di luar kelas, itu ada tutorial etika. Nah itu kita dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, seperti komsel lah kira-kira begitu, cuma waktu itu istilah komsel belum terlalu umum seperti sekarang. Dan di dalam kelompok kecil itu kita ditanya oleh pemimpin kelompoknya seperti ini, apa tujuan hidupmu? Kebanyakan dari kami waktu itu ya teman-teman mahasiswa baru, jawabannya seperti ini, saya mau sukses, saya mau bahagia. Sukses dan bahagia. Sukses seperti apa? Bahagia seperti apa? Ditanya lebih lanjut ya oleh kelompok kami, ketua kelompok kami, dan rata-rata jawabannya seperti ini. Ya sukses bahagia berarti kan kita lulus tepat waktu dari kuliah, kerja di tempat yang baik dengan gaji yang baik, bisa nabung, terus dapat pasangan yang ideal, bisa nikah, dan seterusnya. Tujuan hidupnya seolah-olah kok hanya mengejar hal yang hanya bisa diukur dengan uang, dengan pencapaian manusia, dengan standar kacamata yang tipis. Dan itulah gambaran dari manusia yang mengejar kefanaan. Manusia berdosa yang hidup di dalam kesia-siaan. Manusia pada umumnya secara default gitu ya, secara setting originalnya di dalam keberdosaan tentunya, itu hanya mengejar yang namanya kepuasan diri, kepuasan daging, kefanaan hidup. Yang intinya itu hanya memuaskan kenikmatan sesaat tapi tidak peduli dengan yang namanya kekekalan. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 8 sampai 10. Di situ dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Di sini Rasul Paulus mau menekankan bahwa kita itu sudah mati. Kalau kita baca seluruhnya ya, pasal 6 ayat 1 sampai 14, di situ dikatakan kita sudah mati bagi dosa dan sudah memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus. Sebelum kita sungguh-sungguh mengenal Kristus, kacamata kita itu tipis, worldview kita itu yang tipis, thin worldview. Kita hanya mengejar hal-hal yang lahiriah.
Kita nggak bisa, tidak ada pilihan untuk tidak berbuat dosa. Kalau kita pakai kacamata yang merah, saya katakan tadi, semua yang dilihat pasti merah. Itulah keadaan manusia berdosa. Tidak mungkin melihat warna lain selain merah. Karena kacamatanya ya itu. Tapi setelah kita menjadi murid Kristus, kacamata yang tipis itu, worldview yang tipis itu sudah dibuang, sudah dihancurkan, sudah dikubur bersama dosa. Sudah mati terhadap dosa. Dan kita diberikan satu kacamata yang baru yang mampu melihat dunia dari sudut pandang Tuhan Allah. Sayangnya, kita kadang-kadang, bahkan seringkali ya, lebih suka dengan kacamata yang tipis itu, yang lama itu, karena mungkin lebih enteng, lebih enak dipakai. Apalagi orang kayak saya gini ya, hidungnya pesek. Jadi kalau pakai kacamata itu, saya 4 kali bikin kacamata, setiap kali pakai 2 minggu masuk lemari. Karena nggak melorot terus gitu ya, itulah deritanya. Jadi kita mungkin lebih suka dengan kacamata yang tipis itu, karena memang ringan, pakainya itu enak. Tapi secara aktualnya, mata kita itu perlu kacamata yang tebal itu. Kita nggak sadar, tapi kita kadang-kadang lebih suka hidup berdasarkan nilai-nilai ateisme, materialisme, naturalisme, hedonisme, sekularisme, humanisme, postmodernisme, dan sebagainya. Kita nggak suka dengan nilai-nilai kerajaan Allah, padahal kita sudah dibangkitkan beserta Kristus untuk hidup bagi Allah. Mari kita cek masing-masing diri kita. Apakah kita sudah hidup berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah? Apakah kacamata kita adalah kacamata yang baru? Kacamata yang tebal? Worldview yang memang dari sudut pandang Tuhan Allah? Atau kacamata yang tipis, yang enteng? Ada 3 aspek yang bisa kita cek sebagai indikator apakah kacamata kita atau worldview kita itu yang tipis atau yang satunya, tebal gitu ya. Yang pertama adalah aspek akal budi. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di Roma 6 ayat 3, kalau kita lihat di situ juga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Tadi pagi Pak Heri menekankan realitas bahwa kita telah berada dalam Kristus. Tapi saya mau mundur beberapa kata, saya mau tekankan aspek tidak tahukah kamu, tahu, mind. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kira-kira orang dengan kacamata yang tipis ini, kalau dia membaca gitu ya, bahan bacaannya itu apa? Kalau dia buka YouTube, yang ditonton itu apa? Bukannya kita nggak boleh baca buku yang mungkin novel atau yang sekuler yang nggak ada Tuhannya, atau nonton yang mungkin komedi, stand up komedi ya di YouTube yang lucu-lucu gitu ya. Bukannya nggak boleh. Tapi kalau hanya itu yang ditonton, kalau hanya itu yang dibaca, kalau hanya itu yang dimasukkan ke dalam pikiran kita, berarti kacamata kita tuh masih tipis. Kita masih suka dengan kacamata yang tipis itu. Mari hari ini kita mulai biasakan mengisi akal budi kita dengan pengetahuan yang mendalam mengenai iman Kristen. Baca buku rohani yang baik, tonton YouTube rohani yang bobotnya itu ada, ya, ikut Anugerah Bible Class gitu ya, ikut connect dan sebagainya. Kita perkaya diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik. Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu? Semua bermulai dari pengetahuan. Baru kita bisa memulai merenovasi hati kita, mengubah hidup kita, pengetahuan. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa ya dengan siapa saya singgung, Tuhan Yesus itu orang yang pinter loh.
Kita kalau pikirkan siapa sih Tuhan Yesus, kita sebut dia orang yang baik. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang baik, pribadi yang berkuasa, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang menyentuh hidup orang. Tapi kita jarang memikirkan Tuhan Yesus pribadi yang cerdas. Tuhan Yesus itu berdebat dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, itu zamannya adalah doktor-doktor teologi. Dan Tuhan Yesus tidak takut untuk mengeksplor yang namanya kognitif. Jadi sebagai orang Kristen, kita juga tidak boleh mengabaikan aspek kognitif ini. Nah, ini aspek pertama yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita cek, akal budi. Yang kedua adalah aspek jiwa, soul. Efesus 4, 22-24 berbunyi demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Perhatikannya, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah yang di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita dibaharui bukan cuma dalam pikiran, tapi di dalam hati kita. Jadi dari kepala turun ke hati. Kita tahu dulu apa sih kehendak Tuhan. Baru kita resapi. Baru kita bisa pelan-pelan ubah nilai moral kita. Kita ubah cara pandang kita. Kita ubah bagaimana cara kita melihat hal-hal di dalam dunia ini. Semua dimulai dari pengetahuan dan turun ke dalam hati. Kira-kira orang kalau kacamatanya tipis, karakter dan nilai moralnya itu seperti apa? Kira-kira ya hanya fokus pada pemuasan nafsu yang menyesatkan. Yang ada dalam jiwanya, yang ada dalam hatinya, yang menjadi kerinduannya dan menjadi hobinya, pasti bukan hal-hal yang alkitabiah, bukan hal-hal yang memang Tuhan kehendaki. Menjadi orang Kristen dengan worldview yang tebal itu bukan berarti jadi sempurna, tidak berdosa, tidak punya motivasi yang salah. Bukan itu. Kita tidak menjadi malaikat. Kita enggak menjadi orang 100% suci, enggak. Tapi kalau selama kita ikut Tuhan, kita tidak mengalami perubahan hidup. Tidak mengalami perubahan nilai moral. Tidak ada perubahan karakter. Kita perlu waspada. Kita perlu hati-hati. Mari kita kembangkan satu disiplin rohani melalui doa, puasa, ibadah, pujian penyembahan, membaca firman, dan kita terapkan dalam hidup kita. Supaya hari demi hari, tingkah laku kita, perkataan kita, emosi kita, nilai moral kita, karakter kita, itu semakin mencerminkan identitas kita sebagai murid Kristus. Aspek yang ketiga adalah kuasa Roh Kudus, the power of the Spirit. 3 poin ini ada di dalam satu buku yang ditulis oleh J.P. Moreland, judulnya The Kingdom Triangle. Jadi 3 istilah ini ada di dalam satu buku itu, Bapak Ibu boleh cek. Di dalam Efesus 3:16 dikatakan, Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Orang dengan kacamata yang tipis itu sama sekali tidak bisa melihat kehadiran Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Kalau ada kesulitan, tantangan, larinya ke siapa? Kalau ada kejadian apapun, di dalam hidup ini sehari-hari gitu ya. Apakah orang dengan kacamata tipis itu bisa lihat pimpinan Tuhan di dalam hidupnya? Atau jangan-jangan semua hal ini ya kebetulan, semua kejadian ini kebetulan. Kalau ada orang yang curhat sama dia, apakah dia peduli untuk mendoakan? Mari kita latih diri kita ya, mari kita tumbuhkan kepekaan terhadap kehadiran dan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita tiap hari.
bagi kita orang Kristen ya, seharusnya setiap hari dalam kehidupan tidak ada yang namanya kebetulan. Nggak ada yang namanya kebetulan. Semua peristiwa, semua orang yang kita jumpai, semua percakapan yang terjadi, semua hal yang kita pikirkan itu bisa jadi sarana Roh Kudus berbicara kepada kita untuk memimpin kita. Apapun kesulitan kita, mari kita bawa kepada Roh Kudus. Kita tanya Tuhan, kita tanya kepada Roh Kudus supaya kita ini diberikan bijaksana. Kita dikuatkan untuk melewati apapun yang kita alami. Kalau ada orang yang sakit, yang kita jumpai, yang kesulitan, jangan ragu untuk doakan mereka. Roh Kudus itu terus bekerja, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kesimpulannya, kita sudah mati dan bangkit beserta Kristus. Kita sudah mati bagi dosa, bagi worldview yang lama itu. Sekarang kita hidup bagi Kristus. Untuk itu, mari kita tanggalkan kacamata kita yang lama, worldview kita yang lama. Kita tinggalkan keinginan-keinginan yang hanya bersifat duniawi ini. Bukan berarti nggak boleh punya keinginan itu. Keinginan itu akan terus-menerus ada selama kita hidup di dalam tubuh jasmani ini. Tapi kita perlu kenakan kacamata yang baru, supaya kita bisa melihat dunia ini dan tujuan hidup kita berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan hal-hal praktis yang bisa kita lakukan adalah 3 hal tadi. Kita perlu membangun akal budi kita berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita perlu merenovasi jiwa kita sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan kita hidup betul-betul bersandar pada kuasa Roh Kudus, pada pimpinan Tuhan. Saya mau tutup dengan satu cerita dari kehidupan saya pribadi gitu ya. Ada 2 hal yang terjadi di dalam kira-kira 2-3 minggu belakangan ini gitu. Sebagian teman-teman saya yakin sudah pernah mendengar, sudah tahu gitu ya, ini bukan satu hal yang saya tutup-tutupi gitu ya. Saya orangnya suka terbuka, apapun saya suka ceritakan gitu. Jadi saya dalam beberapa 1 bulan terakhir inilah mungkin ya sedang berpikir-pikir, bergumul tentang pelayanan ke depan sebetulnya. Saya pikir-pikir apakah saya akan setelah Desember habis, ya kontrak saya kan sampai Desember aja di gereja ini. Dan saya pikir setelah habis itu apakah lanjut, apakah ke tempat lain. Gereja ini sebetulnya pengen gak lanjut sama saya gitu ya. Atau mungkin saya coba pertimbangkan tawaran dari tempat lain gitu. Jujur, kalau hanya pakai kacamata tipis, tawaran dari tempat lain tuh banyak yang bagus. Banyak yang bagus. 2-3 hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan dari salah satu sinode. Dia mengatakan, kamu kalau mau dipendetakan langsung aja. Saya daftarkan, ajukan ke sinode, dalam berapa minggu kamu datang ke gereja saya tabiskan jadi PDM. Jadi kalau saya terima tawaran itu, tiba-tiba 1 bulan lagi saya khotbah, namanya di depan bukan Evangelis Edward Lim ya, tapi PDM. Cuma saya nggak tahu diakuin nggak, kayaknya nggak. Tapi itu kan terlalu instan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau lihat dari kacamata tipis, banyak tawaran yang lebih menarik. Yang jenjang karirnya itu dalam berapa waktu langsung PDM. Kalau ikut GKMI kan PDM-nya belum tentu 10 tahun lagi, belum tentu Bapak Ibu, belum tentu gitu ya. Ya saya nggak tahu. Tapi kalau ikut tawaran yang tipis, pakai kacamata yang tipis, banyak. Ada yang tawarkan fasilitas ini itu. Tapi balik lagi, menurut kacamata yang tebel itu kayak apa sih? Saya diingatkan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 21. Di Connect OG kemarin saya juga share ini ya. 21 ayat 15. Tuhan Yesus tanya sama Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bahasa Yunaninya bisa diterjemahkan 2.
Mereka ini atau barang-barang ini. Karena bentuk maskulin dan neuter untuk kata ini mereka ini itu sama. Jadi bisa diterjemahkan mereka ini maksudnya orang-orang murid-murid yang lain. Petrus, kamu mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain apa enggak? Tapi kalau ini kan seolah-olah ini banget ya, Tuhan kok ngadu domba banget gitu loh. Kamu sayang aku lebih dari dia enggak? Seolah-olah gimana ya, membanding-bandingkan murid-murid gitu. Saya lebih suka alternatif kedua. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada barang-barang ini yang ada di situ, perahunya, jalannya, ikan-ikan yang dia tangkap, lebih daripada profesimu, lebih daripada semua fasilitas yang kamu punya, lebih daripada semua uang yang bisa kamu dapat dari profesimu. Apa kamu mengasihi aku lebih daripada semua itu? Kemudian yang paling menohok saya, sambungan di bawahnya. Kata Tuhan kepadanya, kan Petrus jawab kan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau pakai kacamata yang tebal, yang dilihat itu visinya Tuhan. Tuhan maunya apa? Memang tempat lain ada tawaran lebih bagus. Memang tempat lain itu ada fasilitas lebih bagus. Memang di tempat lain itu jenjang karirnya jauh lebih cepat. 2 bulan PDM. GKMI 10 tahun belum tentu PDM. Belum tentu ya, saya nggak bilang pasti enggak, belum tentu. Tapi dari kacamata yang tebal saya tahu Tuhan mau saya kemana. Paling tidak untuk 2024, paling tidak. 2025 ya saya harus gumulkan lagi gitu ya. Karena hidup itu kan terus-menerus bergumul di hadapan Tuhan, tidak stuck di satu zona nyaman. Tapi untuk 2024 saya tahu Tuhan mau saya di mana. Karena saya pakai kacamata yang tebal itu, bukan yang tipis. Semoga melalui firman hari ini kita boleh terus diingatkan ya, untuk terus hidup kita, apapun itu. Tontonan YouTube kita, profesi kita, arah hidup kita, pasangan hidup kita, apapun itu kita hidupi di hadapan Tuhan dengan sudut pandang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami sudah ditebus, kami sudah mati terhadap kedagingan kami, dosa kami, terhadap cara pandang dunia yang lama. Kami sekarang hidup di dalam realitas kerajaan Allah dengan sudut pandang yang baru, dengan worldview yang baru. Kami tahu ada tension di sana sini dalam kehidupan kami. Tuhan yang tolong kami. Di dalam kedagingan kami boleh melihat segala sesuatu dengan sudut pandang Tuhan Allah. Di dalam apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami konsumsi, kemanapun kami mengarah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang pimpin kami. Ajar kami boleh menghidupi akan semua firman yang hari ini sudah boleh kami terima. Dan kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang terus memperbarui hati, pikiran kami, dan kehidupan kami. Ini doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.